Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok memungkinkan orang-orang dari berbagai belahan dunia untuk terhubung, berbagi informasi, dan berinteraksi satu sama lain secara instan. Namun, di balik manfaatnya yang tak terbantahkan, muncul tantangan etika yang kompleks terutama dalam menjaga hubungan sosial di era digital. Dinamika hubungan sosial ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi di media sosial menghadirkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana kita harus bertindak dan berperilaku di dunia maya yang semakin tak terbatas. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai pergeseran pola interaksi sosial. Bagaimana kita menjaga integritas komunikasi dalam interaksi digital? Sering terjadi penyalahgunaan kata-kata atau simbol yang bisa memicu salah paham. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita pengguna media sosial untuk mengembangkan sopan santun digital, yakni menghormati orang lain dengan tidak memprovokasi, menghina, atau menyebarkan informasi palsu yang bisa merusak hubungan sosial. Pembahasan kedua yaitu privasi dan keamanan data. Salah satu isu etika sosial dalam penggunaan media sosial adalah privasi. Banyak pengguna yang secara tidak sadar membagikan informasi pribadi mereka seperti lokasi kebiasaan atau data pribadi yang lainnya yang bisa saja disalahgunakan platform media sosial. Mengumpulkan data ini dan seringkali menggunakannya untuk tujuan komersial tanpa disadari oleh penggunaannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan seberapa jauh data kita bisa diakses dan digunakan oleh pihak ketiga. Dalam konteks ini, etika dalam menjaga privasi menjadi krusial. Pengguna perlu lebih waspada dalam mengatur privasi di akun mereka, serta berhati-hati dalam membagi informasi yang bersifat pribadi. Etika juga menuntut kita untuk menghormati privasi orang lain dengan tidak membagikan informasi atau foto mereka tanpa izin. Nah, yang ketiga yaitu pengaruh terhadap kesehatan mental. Penggunaan media sosial yang berlebihan atau menggunakannya secara FOMO, yaitu ketakutan tertinggal dari tren atau kegiatan yang dilakukan oleh orang lain, gambaran kehidupan sempurna yang sering dipamerkan di media sosial, dapat menciptakan tekanan sosial, mengurangi rasa percaya diri, dan memicu gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan juga depresi. Dalam hal ini, etika dalam penggunaan media sosial mencakup kesadaran tampak terhadap psikologis yang mungkin ditimbulkan oleh konten yang kita bagikan, mengembangkan kesadaran diri untuk membagikan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain di media sosial, serta membatasi waktu yang dihabiskan di platform ini bisa membantu menjaga keseimbangan antara dunia digital dan juga dunia maya. Pembahasan keempat yaitu penyebaran informasi palsu atau biasa disebut hoax. Media sosial mempermudah penyebaran informasi namun juga mempercepat penyebaran hoax atau berita palsu. Berita yang tidak diverifikasi dapat menyesatkan, memecah belah masyarakat, dan bahkan menimbulkan kepanikan. Dalam hal ini, etika menuntut kita untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi yang pasif, tetapi juga aktif memverifikasi kebenaran suatu informasi. Sebelum membagikannya, mengembangkan literasi digital yang baik termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi sumber berita yang dapat dipercaya dan menyaring informasi palsu menjadi bagian penting dari tanggung jawab etis setiap pengguna media sosial. Nah, penggunaan media sosial ini harus lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam berinteraksi di dunia maya. Dengan etika yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Cara menggunakan media sosial di zaman ini, sebaiknya kita jangan menerima informasi yang secara hoax atau isu-isu yang belum tersebar benar, sehingga jarang juga orang yang mempercayai isu tersebut. Sebaiknya, jika kita menyebar hal-hal yang tidak dipahami di media sosial, janganlah menerima informasi secara aneh, terjangkau, dan kebenarannya jangan menelan secara bulat-bulat. Dan ada juga kita menggunakan media sosial, menjagalah etika berbahasa walaupun kita sedang di dalam media tersebut. Di media sosial ada juga pasal-pasal dan undang-undang yang mengawasi jejak digital tersebut. Oleh sebab itu, kita yang menggunakan
menyakiti, berbahasa yang tidak sopan, dan membuli orang tersebut dalam media sosial. Berikut kesalahan umum dalam mengelola hubungan sosial dengan cerdas di era digital, antara lain: yang pertama, terlalu banyak waktu di dunia maya. Kurangnya interaksi langsung. Menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial dapat mengurangi interaksi tatap muka dengan orang-orang terdekat. Mengabaikan lingkungan sekitar. Terlalu fokus pada dunia maya dapat membuat kita kehilangan momen-momen penting di dunia nyata. Kemudian yang kedua, ada membandingkan diri dengan orang lain, yaitu merasa tidak cukup baik. Melihat kehidupan orang lain di media sosial yang tampak sempurna dapat memicu perasaan rendah diri. Stres dan kecemasan, yaitu perbandingan yang tidak sehat dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Kemudian yang ketiga, berbagi informasi pribadi yang berlebihan, yaitu risiko privasi. Membagikan terlalu banyak informasi pribadi dapat membuat kita rentan terhadap penipuan atau pelanggaran privasi. Menarik perhatian yang tidak diinginkan, yaitu terlalu terbuka di media sosial dapat menarik perhatian orang yang tidak kita kenal dan tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat, mengabaikan etika bermedia sosial. Cyberbullying atau mengirim pesan yang kasar atau menghina dapat menyakiti perasaan orang lain. Kemudian penyebaran hoax. Membagikan informasi yang tidak benar dapat merusak reputasi dan hubungan dengan orang lain. Kemudian yang kelima, kurang memfilter informasi atau terpapar konten negatif, yaitu terlalu banyak mengonsumsi berita negatif atau konten yang tidak sesuai dapat mengaruhi suasana hati dan pikiran. Mudah terprovokasi, yaitu informasi yang tidak akurat atau biasa disebut membuat kita mudah terprovokasi dan terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu. Yang keenam, mengharapkan respon instan, kecewa dan frustasi, yaitu tidak mendapatkan balasan pesan secara instan dapat memicu perasaan kecewa dan frustasi. Kemudian mengarah pada kesalahpahaman dapat terjadi jika kita terlalu cepat berasumsi atau mengambil kesimpulan. Dan kemudian ada pula langkah-langkah yang sederhana untuk menjalin hubungan sosial lebih cerdas dan bertanggung jawab. Yang pertama, berinteraksi dengan bijak, empati, selalu berusaha memahami orang lain sebelum berkomentar, atau berbagi pendapat, memberi hormat, dan juga sopan santun, hindari bahasa yang kasar, menghina, dan sebelum membagi informasi, pastinya sebenarnya kebenaran terlebih dahulu. Berita hoax dapat merusak hubungan dan kepercayaan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas yang lebih penting. Yang kedua, membangun literasi digital. Pahamilah alat-alat platform yang digunakan. Ketahui bagaimana cara melindungi privasi individu secara online dan pertahankan keamanan data pribadi. Semakin memahami teknologi, maka semakin pula kita mengenal pengalaman digital kita. Yang ketiga, membangun relasi yang lebih kuat, lebih dari kualitas dan fokus pada membangun hubungan dalam beberapa orang dalam ketimbang lebih banyak teman online. Berinteraksi tatap muka tetap penting, apalagi untuk menjalin hubungan yang lebih erat. Selanjutnya, pertahanan keamanan dan privasi, yaitu pelajarilah hal-hal yang keamanan akun online kita yang lebih penting, apalagi menggunakan kata sandi yang lebih kuat. Ingatlah untuk selalu keluar dari aplikasi tersebut setelah data-data kita secara tidak baik di dunia media sosial ini, bahwa data-data kita lebih penting. Janganlah selalu akun online kita digunakan kata sandi yang kuat, dan selalu ingat untuk keluar dari aplikasi menggunakan perangkat umum. Bagikan informasi pribadi hanya kepada pihak yang terpercaya ketimbang mengatur privasi media sosial. Dengan begitu dapat jelajah tanpa khawatir akan risiko terlebih dahulu. Selanjutnya, sebelum kita memposting sesuatu, bertindaklah sebelum kita memposting hal tersebut, apakah itu sudah sopan dan layak untuk kita posting. Maka setiap tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki konsekuensi. Jadi gunalah media sosial secara bijak dan tanggung jawab. Nah, membangun hubungan sosial yang cerdas di era digital membutuhkan kesadaran, komitmen, dan upaya yang berkelanjutan. Dengan menerapkan solusi di atas, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, bermakna, dan bermanfaat
bagi orang-orang di sekitar kita.